tenang aja. Nyatanya ketika kita jadikan hidup kita buat Allah SWT, Allah kasih kok apapun yang kita mau. Sampai malu rasanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka teman-teman saudaraku sekalian, saya mengatakan gak usah khawatir nasib anak-anakmu. Bawa mereka dekat sama Al-Quran. Masalahnya sama minat. Jangan kemudian kita bilang, nak ayo baca Quran. Kamu kalau gak baca Quran masuk neraka loh. Kamu tahu nggak, nah ada orang yang diadukan sama Allah sama Nabi Muhammad dalam Quran, itu orang-orang yang ninggalin Quran. Kamu mau tuh lebih jahat loh itu dari Abu Jahal. Nabi aja nggak pernah ngaduin Abu Jahal. Kamu diaduin loh sama Nabi Allah dalam Al-Quran. Wa qala Rasul ya Rabbi naqam muttakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengadu kepada Allah, ya Allah aku mengadu kepadamu tentang umatku yang meninggalkan Al-Quran. Wah tuh nak tuh, gimana coba kamu tuh? Serem. Itu anaknya yang ada, mama kok ngeri amat. Tapi minat teman-teman saya sekalian, minatmu terhadap Al-Quran. Nah gitu ya, kita tunjukkan rasa suka kita terhadap Al-Quran, kesenangan kita terhadap Al-Quran. Seperti mana selama ini kita tunjukkan minat kita terhadap gadget, minat kita terhadap baju bagus, tuh nggak? Minat kita terhadap rumah bagus, minat kita terhadap mobil bagus. Asli-aslian aja kita kalau pas baru awal-awal punya mobil bagus, baru awal-awal pindah ke rumah bagus, kayak apa kita tunjukin minat kita terhadap anak kita? Wah, bagus ya nak ya. Nak kita nak ya. Wah, pokoknya udah ini banget gitu, excited banget. Anak-anak akan paham apa yang diagungkan sama orang tuanya. Apa yang diagungkan orang tua. Mudah-mudahan bisa jadi orang tua yang baik. Amin, ya Allah. Orang tua yang tahu bagaimana memberikan minat yang benar kepada anak-anaknya insyaallah. Fa bihadzal hadits ya antum mudinun taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rizki yang telah Allah berikan, annakum tukadzibun, dengan kalian mendustakannya. Semua air, api, tanaman, bahkan diri kita gitu ya, anggota tubuh kita semuanya Allah yang ngasih rizkinya, tapi kita seringkali mendustakannya, melupakannya bahwa itu adalah dari Allah SWT. Falaula idza balagatil hulqum. Kata Allah, sampai kapan? Sampai kapan? Kamu mau ingat sama Allah itu sampai kapan? Falaula idza balagatil hulqum, maka ingat-ingatlah nanti akan ada waktunya. Idza balagatil hulqum, apabila nyawamu sampai di tenggorokan. Wa antum hina idin tandurun. Kamu hidup di atas muka bumi ini, nggak mau dekat sama Al-Quran, nggak tertarik untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Kamu kemudian menjadi orang yang mendustakan Allah SWT dalam hidupmu. Kata Allah SWT, tar liatin aja sampai kalau ruh kamu nyampe di tenggorokan. Wa antum hina idin tandurun. Kamu akan dibukakan pada saat tersebut. Kamu akan melihat hakikat-hakikat yang selama ini tersembunyi. Kamu akan lihat jin, kamu akan lihat malaikat, kamu akan lihat setan. Kamu akan tahu siapa yang datang pada saat akhir kehidupanmu itu. Malaikatkah atau setankah yang akan menemani kamu selama ini? Karena dia yang selama ini menemani kamu dalam sepanjang hidupmu itu. Antum hina idin tandurun. Kamu akan melihat pada hari itu. Maka orang-orang yang sepanjang hidupnya dekat dengan Nabi Muhammad, saat balaghatil hulqum, nabinya bisa hadir bersama dengan. Kalau selama ini kamu berkawan dengannya, kamu bersanding dengannya, kamu bersama dengannya. Bahkan ada hamba-hamba Allah yang sepanjang hidupnya dia bersama dengan Allah, yang katanya Allah SWT, ana jalisu man dzakarani, aku akan menjadi kawan duduk bagi siapapun yang sedang mengingat aku. Aku jadi kawan bersandingmu, kata Allah SWT, ketika kamu sedang duduk bersama denganku, ketika kamu sedang menyebut namaku, mengingatku. Di saat seperti itu, bagi orang-orang yang hidupnya bersama dengan Allah SWT, ketika datang sakaratul maut seperti itu, Allah cerita, aku akan bisikan padanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku,
tiba waktumu untuk kembali padaku. Yang hakiki, selama ini kita telah bersama-sama di dunia. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang selama ini selalu berzikir, yang selama ini selalu mengingat aku, yang selama ini selalu bersanding denganku, irji'i, waktumu kembali sekarang ila rabbik, kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu ridho kepada Allah. Mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, ada banyak hamba-hambaku menantimu. Fadkhuli jannati, ada banyak kesenanganku menantimu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau berkawan dengan siapa? Mau siapa menemanimu di saat balaghatil hulqum, di saat nyawamu sampai di tenggorokan? Nah, itu harus kamu persiapkan dari sejak sekarang. Harus kamu persiapkan dari sejak sekarang. Sayangnya aja banyak dari kita memilih gadget sebagai teman hidup kita, memilih tontonan televisi sebagai teman hidup kita, memilih film dan musik sebagai kawan hidupnya, memilih teman-teman yang kurang soleh sebagai kawan hidupnya, memilih bola sebagai kawan hidupnya, memilih drama Korea sebagai kawan hidupnya. Ada banyak di antara kita memilih yang salah, maka akan kecewalah mereka. Idza balaghatil hulqum, apabila ruh sampai di tenggorokan. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat denganmu, akan tetapi kamu tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka perhatikanlah, adakah kamu tidak merasa bahwa kamu tidak dikuasai, bahwa kamu dikuasai oleh Allah? Fa amma in kana tarji'una in kuntum shadiqin. Jika kamu rasa kamu tidak berada dalam kekuasaan Allah, tarji'una, balikin aja roh kamu itu in kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar. Ini kan ada banyak orang-orang yang sepanjang hidupnya bukan hanya merasa dia menguasai dirinya sendiri, bahkan bisa menguasai dunia kok. Bener gak? Bener. Ada orang-orang yang begitu sombong-sombongnya, dia ngerasa bisa menguasai dunia, dia ngerasa bisa menguasai daerah, dia ngerasa bisa kuasain apa, bisa menguasai segala macam. Dengan pengetahuannya dia bisa begini, dia bisa begitu, apa segala macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, tuh nanti idza balaghatir ruhul hulqum, kalau ruh kamu sampai di tenggorokan, kalau kamu ngerasa kamu madinin, kamu adalah orang yang modern, kamu adalah orang yang bisa menguasai sesuatu gitu ya, tarji'una, kata Allah SWT, coba balikin ruh kamu itu. Enggak jadi, kan saya menguasai hidup saya sendiri. Ruh saya tunggu dulu, jangan keluar dulu, balikin lagi, hidup lagi saya. Kata Allah, coba kamu bikin begitu, bisa kamu? Air Allah yang menguasai, api Allah yang menguasai, tubuhmu, dirimu Allah SWT yang menciptakan. Kemudian Allah SWT terakhir nih, urusan nyawa, ruh kamu, Allah SWT yang menguasai semuanya. Kamu di saat kematian gak bisa bikin apa-apa. Kalau udah ruh sampai di hulkum, ruh sampai di tenggorokan, gak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Makanya jangan nunggu sampai waktu itu. Itu dari sejak di dunia ini kita deketin Allah. Jadiin Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Jadikan sang pembawa Al-Quran sebagai imam bagi kehidupan kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.